Swastiastu, selamat sore, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran untuk mata kuliah Bangunan Hijau bagi mahasiswa program studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai. Minggu ini saya akan membahas mengenai kota berkelanjutan sebagai bagian dari arsitektur hijau. Jadi, kota berkelanjutan adalah kota yang baik untuk semua. Jadi tidak boleh hanya mewadahi kebagian kelompok saja. Kota yang berkelanjutan mewujudkan kawasan permukiman atau kota dengan kehidupan masyarakat yang lebih baik menuju pengembangan kota melalui 7 komponen utama. Yang pertama, kota resilient atau kota tangguh. Jadi kotanya siap untuk berubah, yang dapat mengelola keberagaman, kebertahanan, dan bertindak untuk mengurangi resiko. Jadi urbanisasi dan pembangunan hanya dapat berkelanjutan bila dapat beradaptasi untuk kebutuhan masa kini dan masa depan, dan resikonya dan tahan terhadap konsekuensi perubahan iklim dan bencana alam. Kota masa depan itu harus siap menghadapi perubahan alam, iklim, tetapi tidak juga meninggalkan warisan masa lalunya. Pemberdayaan kota dan komunitas kota dilakukan untuk merencanakan dan mengelola keberagaman secara efektif. Kota hijau. Kota hijau artinya membangun kota yang ramah lingkungan dengan efisiensi karbon buangan. Kota hijau mempromosikan pembangunan berkelanjutan melalui lingkungan binaan yang efisien terhadap buangan karbon. Bagaimana cara perencana kota mendesain dengan implikasi yang signifikan terhadap seberapa jauh berketahanan, efisiensi terhadap sumber daya, dan tetap pro lingkungan. Misalnya ruang terbuka hijau kota yang besarannya 30%, minimal 30%, selain juga atribut-atribut kota lainnya. Jadi secara ilustrasi, pada gambar disebutkan bahwa kota hijau itu tidak hanya sekedar menanam tanaman saja, tetapi tanamannya juga bermanfaat untuk kebaikan dari masyarakat. Bisa untuk rekreasi atau sekedar urban farming juga bisa. Kota berkelanjutan, prinsip berikutnya adalah a safe and healthy city. Jadi bagaimana kamu merencanakan kota yang lebih aman dan lebih sehat. Artinya bisa diakses untuk kendaraan non-mekanik seperti sepeda atau pejalan kaki supaya penduduk kotanya menjadi lebih sehat tetapi tetap aman. Dan juga mungkin menyiapkan pusat-pusat rekreasi, pusat-pusat olahraga yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Sebuah permukiman atau kota mampu menjawab berbagai tantangan dampak urbanisasi sekaligus harus layak huni agar mampu mendaya gunakan potensi-potensi untuk solusi yang berkelanjutan. Kota untuk semua. Prinsip kota berkelanjutan berikutnya adalah inclusive city. Jadi membangun kawasan permukiman kota yang inklusif secara sosial, aksesibel, maksudnya semua lapisan masyarakat bisa mengakses, tidak hanya orang kaya, tidak hanya orang miskin saja, tetapi orang kaya dan miskin bercampur pada satu ruang yang sama, ruang kota, pro-poor, dan sensitif terhadap perbedaan gender. Pembangunan yang berkeadilan sosial penting untuk menciptakan masa depan perkotaan yang berkelanjutan. Jadi berbagai tantangan urbanisasi akan menuntut infrastruktur, proses pembangunan yang inklusif dan pro-poor, serta sensitif terhadap gender. Kota yang inklusif memberikan hak yang sama bagi warga untuk mengambil peran bagi keuntungan kota. Kata-kata inklusif ini biasanya dikonotasikan dengan kaum marginal atau minoritas, yaitu kaum disabilitas. Padahal sebenarnya tidak hanya kaum disabilitas saja yang harus diwadahi dalam perencanaan perkotaan. Tapi karena kebetulan kaum disabilitas itu merupakan bagian dari kelompok warga kota yang terpinggirkan biasanya, sehingga dia dipakai contoh inklusivitas itu. Jadi sebuah kota yang inklusif bisa disebut inklusif kalau dia paling tidak bisa memenuhi hak-hak kaum disabilitas. Kalau itu sudah bisa dipenuhi, maka hak-hak untuk kelompok golongan yang lain sebenarnya sudah bisa terpenuhi juga. Kota berkelanjutan berikutnya, prinsipnya adalah planned city.
Jadi kota yang terencana. Merencanakan kota yang menjamin proses pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Artinya kota harus direncanakan dengan baik dan dirancang dengan kreatif untuk manfaat keberlanjutan. Urbanisasi dan pembangunan berkelanjutan memerlukan proses perencanaan dan kerangka politik yang partisipatif dan penekanan khusus pada keseimbangan kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kota hendaknya direncanakan dan juga dirancang bersamaan. Artinya adalah urbanisasi itu biasanya kontra dengan pembangunan berkelanjutan. Tetapi itu bisa dilakukan, direncanakan, dan dirancang asalkan urbanisasi itu tidak dilihat sebagai musuh, tapi sebagai potensi. Prinsip kota berkelanjutan yang lain adalah a productive city. Artinya mewujudkan kawasan permukiman atau kota yang efisien dan tempat yang layak untuk berusaha secara produktif. Orang yang tinggal di kota itu akan merasa produktif, akan merasa boleh bekerja apapun yang dia mampu, belajar untuk mendapatkan pengetahuan, mendapatkan materi yang sesuai dengan kemampuannya. Hal ini berhubungan dengan pernyataan pembangunan yang berkeadilan secara ekonomi yang merupakan komponen penting dalam perwujudan kota yang layak huni dan sehat. Tidak ada satu pekerjaan yang sesuai dengan hukum tentu saja yang tidak boleh dilakukan, tidak boleh dihalangi untuk dilakukan. Perencanaan kota dapat mempromosikan dan mendorong kehidupan bagi semua warganya yang dapat memiliki peluang ekonomi baik pada skala lokal, regional maupun internasional. Jadi sebuah kota yang baik mampu mewadahi semua kegiatan perekonomian warganya. Prinsip yang terakhir dari pembangunan kota yang berkelanjutan itu adalah imaginable city. Artinya mewujudkan kawasan permukiman atau kota yang memiliki jati diri dan berkearifan lokal. Pembangunan kawasan permukiman atau kota yang menghargai nilai-nilai aset budaya bangsa, aspek kesejarahan atau pusaka atau heritage, baik yang terukur maupun yang tidak terukur, seperti pelestarian atas kawasan kota lama, adanya permukiman tradisional, dan bangunan atau kawasan bersejarah. Jadi 7 prinsip dari perencanaan kota berkelanjutan. Ilustrasinya dicontohkan dari Kota Bandung. Kemudian ada istilah kolaborasi pada perencanaan kota berkelanjutan. Itu kenapa penting? Karena masa kini dan masa depan, isu partisipasi dan kolaborasi serta kemitraan dalam pengembangan permukiman dan perkotaan harus direspons secara efektif karena memberi solusi bagi percepatan pembangunan, mobilisasi sumber daya, dan upaya sinergi sebagai tanggung jawab bersama. Yang tidak hanya mengandalkan dari satu pihak saja, seperti misalnya dari pemerintah. Jadi tidak boleh perencanaan sebuah kota yang berkelanjutan mengabaikan pentingnya kolaborasi. Tidak boleh hanya berharap kepada satu pihak saja. Misalnya perencanaan suatu kota hanya berharap pada pemerintah saja atau malah berharap pada masyarakatnya saja. Harus bersinergi, berkolaborasi. Ada 10 alasan mengapa perlu kolaborasi dalam perencanaan kota berkelanjutan. Yang pertama, kota itu adalah tantangan abad ke-21. Di abad ke-21, jumlah penduduk perkotaan akan melebihi separuh jumlah penduduk dunia. Separuh dari jumlah penduduk dunia akan tinggal di perkotaan. Sehingga daerah perkotaan yang tidak direncanakan, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kota berkelanjutan akan menjadi tempat urbanisasi. Kemudian akan menjadi globalisasi dan dampak terhadap perubahan iklim. Kemudian yang kedua, kenapa perencanaan perkotaan yang berkelanjutan perlu kolaborasi? Karena jumlah penduduk yang terus tumbuh. Pada beberapa kota-kota di dunia, jumlah penduduknya terus meningkat. Walaupun ada juga yang tetap atau turun, tetapi itu biasanya di kota-kota di belahan utara dunia. Misalnya seperti ini, secara global, jumlah penduduk perkotaan itu 60% di tahun 2030,
tinggal di perkotaan dan 70% di tahun 2050. Jumlah kota berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa akan mencapai 450 titik kota dengan lebih dari 20 kota sebagai megacity, yaitu kota dengan penduduk yang melampaui 10 juta jiwa. Jadi, kita akan punya 20 kota dengan status megacity ketika kota-kota tersebut jumlah penduduknya lebih dari 10 juta jiwa. Kolaborasi juga penting dengan prinsip bahwa kota ini akan minim atau bebas dengan permukiman kumuh. Indonesia telah mencanangkan kawasan permukiman yang bebas kumuh di akhir tahun kemarin, masih sebagai tantangan adanya perumahan yang tidak layak huni, permukiman ilegal, dan keterbatasan infrastruktur dasar pada perkotaannya. Tentu saja sulit untuk menghapuskan permukiman kumuh, namun upaya untuk mengurangi penyebarannya atau mengurangi dampaknya itu sudah diupayakan oleh pemerintah di Indonesia. Kenapa pemukiman kumuh itu penting untuk dikurangi atau diminimalkan luasannya, itu karena ada hubungannya dengan hak-hak dasar manusia. Kolaborasi juga penting pada perkotaan karena ada masalah pada perubahan iklim. Pertumbuhan penduduk perkotaan dan perubahan pola konsumsi akan memberikan tekanan pada sumber daya yang terbatas. Resiko perubahan iklim di daerah perkotaan mempengaruhi ketersediaan air bersih, infrastruktur fisik, transport, barang, dan jasa ekosistem, serta penyediaan energi. Faktor kelima adalah emisi gas rumah kaca yang tinggi pada perkotaan. Jadi 70% dari total emisi di bumi itu berasal dari aktivitas di perkotaan. Sehingga penting kolaborasi perencanaan perkotaan agar mampu mengurangi emisi gas rumah kaca ini. Kolaborasi juga penting karena kawasan perkotaan itu adalah peluang ekonomi. Sebab urbanisasi dan kepadatan perkotaan memberikan nilai yang bila direncanakan dengan baik dan secara kompak akan menawarkan keunggulan usaha, daya saing pekerjaan, sekaligus untuk mengangkat derajat masyarakat miskin. Bagaimana nanti perencanaan perkotaan berkelanjutan yang berbasis kolaborasi ini dapat meningkatkan peluang perekonomian di kota. Lalu, prinsip bahwa kota adalah masa depan bagi generasi berikut. Jadi secara global, penduduk berusia muda 15-24 tahun mewakili 18% dari penduduk dunia. 85% dari penduduk muda tinggal di negara berkembang, dan jumlah penduduk muda terus bertumbuh, terutama di negara Asia, dan di banyak kota lebih dari 50% penduduknya berusia di bawah 24 tahun. Jika kita sebagai perencana kota dan arsitek tidak mampu merencanakan perkotaan yang berkelanjutan sebagai bagian dari arsitektur hijau, maka generasi mendatang tidak mampu untuk hidup di perkotaan yang mewadahi kegiatan mereka. Kolaborasi juga penting bagi kota yang kreatif dan produktif, sebab kota adalah mesin kreasi dan inovasi. 40 wilayah perkotaan terbesar atau megacities memiliki 66% kegiatan ekonomi global dan 85% dari seluruh inovasi teknologi dan ilmiah berada di perkotaan. Kapitalisasi ekonomi aglomerasi dan peningkatan peluang untuk pertumbuhan kehidupan di seluruh strata sosial ekonomi berada di perkotaan. Kolaborasi juga penting adalah sebagai upaya untuk mencintai perkotaan, karena kota adalah tempat berkehidupan, komunitas, dan tempat berinteraksi, bersosial budaya satu sama lainnya. Jadi, perkotaan itu akan ada gunanya jika semuanya bersama-sama memiliki rasa memiliki terhadap perkotaan. Lalu menurut kamu, kenapa kolaborasi itu penting dalam perencanaan perkotaan? Perkotaan yang hijau? Silakan tunjukkan jawaban kamu pada kolom CR sebagai bukti kehadiran untuk minggu ke-14 hari ini. Jadi ada 10 alasan
Saya baru menyebutkan 9, silahkan dijawab. Dan yang menjawab sesuai dengan jadwal dan saya anggap tepat, akan saya anggap hadir pada pertemuan kali ini. Untuk tugas proposal, sudah saya periksa. Silahkan nanti menunggu tanggapan dari saya. Jika tidak ada tanggapan, berarti tidak ada masalah. Nanti untuk proposal yang akan terpilih akan saya sebutkan berikutnya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan untuk minggu ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu kembali. Om Santi Santi Santi.